Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala bi ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala bi ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hidup sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Adam, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Sultan Amai Gorontalo, semester 6. Motivasi saya masuk ke jurusan ini yaitu untuk lebih mendalami dan lebih belajar lagi tentang Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan juga sebagai pedoman hidup umat Islam. Oleh sebab itu sudah sepantasnya bagi kita dan wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, sehingga membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan beribadah kepada Allah dalam rangka memperoleh rahmat dan ridhonya semata. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sedikit mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum yang hidup pada zaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Allah dengan pemimpin para nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Kemudian masuk ke pada kisah Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada ayahnya dan juga kaumnya. Ketika kecil, Nabi Ibrahim telah diberikan petunjuk oleh Allah tentang mengenai Tuhannya. Ketika kecil, Nabi Ibrahim telah melihat ayahnya yang bernama Azar sebagai pembuat patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau membuat patung-patung berhala ini yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan juga tidak bisa memberikan mudarat bagimu?" Kemudian ayahnya marah dan malah mencaci maki Nabi Ibrahim. Kemudian setelah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk lebih berdakwah kepada kaumnya, sehingga pada suatu saat Nabi Ibrahim datang di suatu tempat yang dimana di tempat itu terdapat semua patung berhala yang disembah oleh ayahnya dan juga kaumnya besar yang dipimpin oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim yang membawa kapak menghancurkan semua patung-patung tersebut kecuali satu, yaitu patung yang paling besar. Pada keesokan harinya, ketika mereka datang ke tempat itu, mereka semua kaget melihat patung-patung tersebut telah hancur. Kemudian mereka melihat ada satu patung yang di bagian lehernya ada sebuah kapak. Kemudian Raja Namrud memerintahkan kepada prajuritnya untuk
memanggil Ibrahim. Kenapa? Karena mereka telah mengetahui bahwa Ibrahim tidak pernah setuju dengan berhala tersebut. Kemudian Ibrahim ditangkap oleh prajuritnya dan dimasukkan ke sebuah lubang, yang dimana di lubang tersebut ada sebuah api dan Nabi Ibrahim dibakar di dalamnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Adapun sedikit hikmah yang bisa kita ambil pada kisah Nabi Ibrahim ini yang berdakwah kepada ayahnya dan juga kaumnya, yaitu tetap sabar dan tabah dalam mendakwahkan ajaran tauhid, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya untuk meninggalkan patung-patung berhala tersebut. Akan tetapi ayahnya malah mencaci maki dia dan menfitnah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam justru berdoa kepada Allah dengan lemah lembut agar supaya ayahnya tersebut mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu saja sedikit kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdakwah kepada ayahnya dan juga kaumnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa yang benar itu datangnya dari Allah, dan apa yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan saya memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan tersebut. Demikian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.